Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niloh Tuwidi Adnyani dan teman saya Lo Sukrani. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang formulasi sediaan lepas lambat tablet teofilin dengan matriks hidroksi profil metil selulosa dan Avisel pH 102 dengan metode granulasi basah. Pendahuluan dari materi ini yaitu modifikasi obat menjadi sediaan lepas lambat dapat memberikan keuntungan, diantaranya konsentrasi efektif obat dalam darah yang relatif konstan dalam jangka waktu relatif lama, sehingga mengurangi frekuensi pemakaian obat, dan juga dapat mengurangi dosis total obat sehingga meminimalkan efek samping. Penggunaan sediaan lepas lambat akan memberikan manfaat terapi yang besar, terutama untuk bahan aktif dengan jendela terapi yang relatif sempit. Teofilin memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sekitar 6-12 jam, dan indeks terapeutik yang sempit yaitu 10-20 mikrogram per mililiter. Formulasi sediaan lepas lambat diharapkan dapat menghasilkan konsentrasi obat dalam darah yang lebih seragam dan juga kadar puncak yang tidak fluktuatif. Pembahasan pertama yaitu tablet. Tablet merupakan bentuk sediaan yang biasanya dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetik yang sesuai. Tablet dapat berbeda dalam ukuran, bentuk, kekerasan, ketebalan, maupun daya hancurnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Keuntungan dan kekurangan tablet. Adapun keuntungan dari tablet ada beberapa. Yang pertama, merupakan sediaan oral yang mudah pemakaiannya. Yang kedua, merupakan bentuk sediaan yang utuh dan mempunyai ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah daripada bentuk yang lain. Yang ketiga, dapat dijadikan produk dengan pelepasan khusus seperti pelepasan terkendali atau produk lepas lambat. Yang keempat, merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan dan kompak. Yang kelima, pemberian tanda pengenal produk pada tabel paling mudah dan murah. Dan yang terakhir, merupakan bentuk sediaan yang paling mudah dan murah dalam pembuatan, pengemasan, dan pengeringan. Adapun kekurangan dari tablet, yaitu yang pertama, beberapa obat tidak dapat dikempa menjadi padat dan kompak, tergantung pada keadaan amorfnya flokulasi atau rendahnya berat jenis. Yang kedua, obat yang mempunyai sifat sukar dibasahkan, lambat melarut, dosisnya sedang atau tinggi, atau kombinasi dari sifat di atas akan sukar diformulasi dalam bentuk tablet yang mempunyai bioavailabilitas yang cukup. Yang terakhir, obat yang rasanya pahit dan obat dengan bau tidak enak tidak dapat dihilangkan. Obat yang peka terhadap oksigen atau lembab terhadap udara perlu pengapsulan, penyelubungan atau penyalutan dahulu sebelum dikempa. Uji sifat fisik tablet. Ada beberapa uji untuk mengetahui sifat fisik dari tablet. Yang pertama yaitu keseragaman bobot. Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan banyaknya penyimpanan bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua tablet sesuai syarat yang ditentukan dalam Farmakope Indonesia edisi 4. Yang kedua yaitu kekerasan tablet. Tablet harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu, serta dapat bertahan terhadap berbagai goncangan mekanik
pada saat pembuatan, pengepakan, dan transportasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah teknik kompresi dan sip bahan yang dikempah. Tablet yang baik mempunyai kekerasan antara 4 sampai dengan 8 kg. Yang ketiga yaitu kerapuhan tablet atau friabilitas. Kerapuhan tablet atau friabilitas merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan pengikisan dan goncangan. Menurut Banker dan Anderson, menyatakan tablet dengan kerapuhan yang lebih dari 1% dianggap tablet kurang baik. Yang keempat yaitu waktu hancur. Waktu hancur tablet adalah waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet dalam medium yang sesuai, kecuali dinyatakan lain untuk tablet tidak bersalut tidak lebih dari 15 menit. Pembahasan kedua yaitu metode pembuatan tablet. Ada 3 macam metode untuk pembuatan tablet. Yang pertama, metode granulasi basah. Yang kedua, metode granulasi kering. Dan yang ketiga, metode kempal langsung. Metode granulasi basah. Metode ini merupakan metode yang paling sering dan banyak digunakan dalam memproduksi tablet. Langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut. Penimbangan dan pencampuran bahan, penambahan bahan pengikat, pengayakan adonan lembab menjadi granul, pengeringan, pengayakan granul kering, pencampuran bahan pelicin, dan pengempaan tablet. Sejumlah bahan yang akan ditambahkan ke dalam campuran obat harus memberikan kelembaban yang cukup supaya serbuk dapat bercampur dengan meremas menggunakan tangan sampai secukupnya. Campuran granul yang terlalu basah juga dapat menyebabkan tablet keras dan waktu hancur yang panjang. Metode granulasi kering. Pada metode granulasi kering, granul terbentuk oleh penambahan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan massa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk dan setelah itu memecahkannya menjadi pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih kecil. Metode kempal langsung. Metode kempal langsung dapat diartikan sebagai pembuatan tablet dengan cara mengempal langsung campuran bahan-bahan yang terbentuk kristal atau serbuk tanpa mengubah karakteristik fisiknya. Pembuatan tablet dengan metode kempal langsung khususnya digunakan untuk bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat mudah mengalir dan juga mempunyai sifat kohesif yang memungkinkan untuk cetak langsung dalam mesin tablet. Pembahasan ketiga, sediaan lepas lambat. Obat-obat dengan frekuensi penggunaan yang tinggi seringkali membuat pasien lalai dalam menggunakan obat sehingga dapat menggagalkan proses terapi. Untuk mengatasinya, suatu obat dapat dimodifikasi menjadi sediaan lepas lambat. Dalam sediaan lepas lambat, obat akan dilepaskan dari sediaannya dengan kecepatan lambat dan konstan dalam jangka waktu tertentu, sehingga akan sangat menguntungkan untuk tujuan pengobatan tertentu, seperti untuk mengobati penyakit asma dan penyakit lainnya yang memerlukan kadar obat dalam plasma relatif konstan pada jangka waktu yang lama. Keuntungan sediaan lepas lambat. Sediaan lepas lambat memiliki beberapa keuntungan, adapun keuntungan tersebut adalah mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah sehingga efek farmakologisnya lebih stabil, mengurangi frekuensi pemberian, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien,
mengurangi efek samping yang merugikan, kondisi pasien lebih cepat terkontrol, meningkatkan bioavailabilitas pada beberapa obat, mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan karena lebih sedikit satuan dosis yang harus digunakan. Kerugian sediaan lepas lambat. Adapun sediaan lepas lambat memiliki beberapa kerugian, yaitu biaya produksi lebih mahal dibanding sediaan konvensional, adanya dose dumping, yaitu sejumlah besar obat dari sediaan obat dapat lepas secara cepat, mengurangi fleksibilitas pemberian dosis. Jika penderita mendapat reaksi samping obat atau secara tiba-tiba mengalami keracunan, maka untuk menghentikan obat dari sistem tubuh akan lebih sulit dibanding sediaan konvensional. Efektivitas pelepasan obat dipengaruhi dan dibatasi oleh lama tinggal di saluran cerna. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk obat yang memiliki dosis besar. Sifat biologis obat yang mempengaruhi desain bentuk sediaan lepas lambat ada 5. Yang pertama, absorpsi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, metabolisme. Yang keempat, indeks terapeutik. Yang kelima, waktu paruh biologis. Faktor fisika kimia yang mempengaruhi desain bentuk sediaan lepas lambat per oral ada 4. Yang pertama, ukuran dosis. Yang kedua, kelarutan. Yang ketiga, koefisien partisi. Dan yang keempat, stabilitas obat. Pembahasan keempat, formulasi sediaan lepas lambat. Bahan aktif yang dapat diformulasi menjadi tablet atau kapsul lepas lambat tidak semuanya bisa digunakan. Kandungan bahan aktif dan bahan non-aktif dari bentuk sediaan lepas lambat biasanya 2 kali atau lebih banyak dari sediaan lepas segera. Untuk formulasi sediaan lepas lambat, digunakan suatu barier kimia atau fisika untuk mendapatkan pelepasan yang lambat dari dosis maintenance. Di antaranya adalah dengan penyalutan, matrik lemak atau plastik, mikroenkapsulasi, ikatan kimia dengan resin penukar ion, dan sistem pompa osmotik. Teknologi yang sering digunakan dalam formulasi sediaan lepas lambat ada 3. Yang pertama, sistem matriks, yang kedua penyalutan, dan yang ketiga pompa osmotis. 5. Matriks. Suatu matriks dapat digambarkan sebagai pembawa padat inert yang di dalamnya obat tersuspensi, tercampur secara merata. Matriks digolongkan menjadi 3 karakter, yaitu A. Matriks tidak larut atau inert, B. Matriks tidak larut terkikis, C. Matriks hidrofilik. 6. Disolusi. Disolusi atau pelarut didefinisikan sebagai proses melarutnya suatu obat dari sediaan padat dalam medium tertentu. Selain itu, disolusi juga dikatakan sebagai hilangnya kohesi suatu padatan karena aksi dari cairan yang menghasilkan suatu dispersi homogen bentuk ion. Sedangkan kecepatan pelarut atau laju pelarut adalah kecepatan melarutnya zat kimia atau senyawa obat ke dalam medium tertentu dari suatu padatan. Secara keseluruhan, kecepatan disolusi dapat digambarkan oleh persamaan Navier-Whitney yang mirip dengan hukum diffusi-Fick. Hukum diffusi-Fick secara matematik dinyatakan sebagai berikut. dW per dt sama dengan min d S dc per dx, atau J sama dengan min d dc per dx, di mana J merupakan flux atau jumlah obat yang larut per satuan waktu melalui satuan luas permukaan dengan arah tegak lurus, dengan satuan md cm min 2 kuadrat det min 1 kuadrat. D. Tetapan kecepatan difusi dengan satuan cm min 2 kuadrat det min 1 kuadrat. Dx dc per dx sama dengan gradien konsentrasi.
Pengungkapan hasil disolusi dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa cara seperti tersebut di bawah ini. A. Waktu yang diperlukan oleh sejumlah zat aktif yang terlarut dalam medium disolusi, misalnya T20 artinya waktu yang diperlukan agar 20% zat terlarut dalam medium. B. Jumlah zat aktif yang terlarut dalam medium pada waktu tertentu, misalnya C20 artinya jumlah zat yang terlarut dalam medium pada waktu T sama dengan 20 menit. C. Dissolution efficient atau DE. 7. Pemberian zat aktif dan matriks. A. Theophylline. B. HPMC atau hidroksipropil metil selulosa. C. Apisel pH 102. D. Laktosa. E. Magnesium stearat. A. Theophylline. Theophylline mengandung satu molekul air hidrat atau anhidrat, mengandung tidak kurang dari 97% dan tidak lebih dari 102% C7H8N4O2. Dihitung terhadap zat yang dikeringkan berupa serbuk hablur putih tidak berbau, rasa pahit, stabil di udara, sukar larut dalam air, tetapi lebih mudah larut dalam air panas, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida dan dalam amonium hidroksida, agak sukar larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam ether. Bentuk sediaan lepas lambat, theophylline dapat memberikan konsentrasi plasma yang cukup ketika diberikan selama 12 jam. Secara umum, konsentrasi terapeutik dalam serum adalah 10-20 mikrogram per mililiter. Theophylline dimetabolisme dalam Reaper menjadi 1,3 dimethyluric acid, 1 methylurik, dan 3 methylisantin. T setengah theophylline untuk orang dewasa sehat adalah 6-12 jam, anak-anak sekitar 1-5 jam, perokok 4-5 jam, bayi 10-45 jam. B. HPMC atau hidroksipropil metil selulosa. Sifat fisika kimia HPMC ditentukan oleh kandungan gugus metoksin, hidroksipropil, dan berat molekulnya. Sifat pengembangan atau swelling dan kelarutan HPMC tergantung pada berat molekul, derajat substitusi cross-linking, dan grafting. Pembentukan lapisan gel adalah hal yang penting untuk pelepasan obat dari sistem HPMC. Pada keadaan awal HPMC membentuk seperti kaca atau glassy state akibat penetrasi air ke dalam sediaan, maka terjadi penurunan tegangan HPMC. Pada suatu konsentrasi air tertentu, maka polimer mengalami transisi dan glassy state menjadi rubbery state, sehingga terjadi peningkatan mobilitas cincin makromolekul sehingga koefisien difusi obat lebih besar. C. Apisel pH 102. Apisel atau selulosa kristal mikro yaitu zat yang diperoleh dari selulosa kayu melalui hidrolisis asam dan merupakan bahan hasil pemurnian dan pemutihan produk dari lignin, hemiselulosa, dan bahan pengantar lainnya. Apisel pH 102 merupakan produk aglomerasi dengan distribusi ukuran partikel yang besar dan menunjukkan sifat alir dan kompresibilitas yang baik, berupa kristal putih, tak larut dalam air atau asam, dan hampir semua pelarut organik tidak reaktif, free flowing, dan kompresibel. Pada kelembaban tinggi akan melunak tapi bersifat reversibel ketika lingkungan berubah kelembabannya. Ikatan yang terjadi antar partikelnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan ini sangat berperan dalam kekerasan dan kohesivitasnya. Apisel dapat digunakan sebagai bahan pengikat, pengisi, penghancur, dan pelicin dalam pembuatan tablet. D. Laktosa merupakan bahan penolong yang paling luas penggunaannya. Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat mengandung satu molekul air hidrat. Pemberian meliputi serbuk atau massa hablur, putih atau putih krem, tidak berbau, dan rasa sedikit manis. Stabil di udara, tetapi mudah menyerap bau. Kelarutan mudah dan pelan-pelan larut dalam air, dan lebih mudah larut dalam air mendidih. Sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform atau dalam ether. E.
Magnesium stearat. Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. Mengandung setara dengan tidak kurang dari 6,8% dan tidak lebih 8,3% MgO. Pemberiannya serbuk halus, putih, bau lemah, khas, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Kelarutan, tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam ether. 8. Landasan teori. Teopilin merupakan salah satu zat aktif yang dapat digunakan dalam formulasi sediaan lepas lambat. Teknik farmasetik yang digunakan pada penelitian adalah lepas lambat tablet teopilin dengan penambahan matriks. Matriks ini berperan sebagai penghalang dan penghambat pelepasan zat aktifnya. Penelitian ini menggunakan polimer larut air yaitu hidroksipropilmetilselulosa atau HPC sebagai matriks. Pemilihan HPMC didasarkan pada sifat HPMC yang dapat membentuk gel jika berinteraksi dengan air. Gel yang terbentuk akan menjadi penghalang lepasnya zat aktif dari tablet. Pada penelitian ini menggunakan medium dapar fosfat pH 7,4. Pada penelitian lepas lambat tablet teopilin ini menggunakan kombinasi matriks yaitu HPMC dan apisel pH 102. Kombinasi matriks digunakan agar kelemahan yang dimiliki oleh salah satu matriks dapat ditutupi oleh matriks lainnya. Dalam hal ini, apisel pH 102 dapat menutupi sifat alir HPMC yang jelek. Apisel pH 102 juga memiliki ukuran partikel yang relatif besar sehingga dapat memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas teopilin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.